Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini adalah saat berakhirnya PSBB transisi fase 1 di perpanjangan yang kedua. Dan ini saat untuk kita menentukan apakah ini akan diperpanjang atau kita melakukan langkah yang lain. Data-data menunjukkan bahwa ada kenaikan penyebaran kasus di Jakarta dan kondisinya belum mengalami perbaikan. Dari 2 minggu yang lalu sampai dengan sekarang bisa dibilang kondisinya relatif sama. Nah, kondisi ini kita bisa ketahui dengan akurat karena Jakarta agresif dalam melakukan testing, tracing, dan juga treatment. Ini 3T yang kita selalu pegang, namanya testing, tracing, treatment. Dalam 1 pekan terakhir ini saja, kita melakukan tes terhadap 43.316 orang. Dan itu artinya 4 kali lipat dari standar yang ditetapkan oleh WHO untuk wilayah seukuran Jakarta ini. Jadi dalam 1 pekan terakhir ini, angka positivity rate kita adalah 6,5%. Positivity rate itu artinya prosentase positif dari semua yang dites. Nah, ini masih di atas standar ideal WHO, yaitu maksimal 5%. Jadi maksimalnya 5% dan kita adalah 6,5%. Walaupun kita masih di bawah angka nasional, di mana positivity rate nasional dalam 1 pekan terakhir ini adalah 13,6%. Nah, angka positivity rate di Jakarta insya Allah kredibel, bisa dipercaya. Kenapa? Karena jumlah testingnya cukup. Kalau jumlah testingnya tidak cukup, maka kita tidak bisa mengetahui seberapa menyebar, seberapa parah, seberapa kondisi sebuah wilayah. Nah, Jakarta kita tahu angkanya adalah 6,5%, dan itu karena kita bisa melakukan testing yang cukup banyak. Nah, testing ini terus agresif dan kita akan lakukan untuk mencari kasus-kasus baru. Hari ini saja lebih dari 80% spesimen tes di DKI adalah untuk menemukan kasus baru. Sisanya pengulangan. Jadi, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan bukan untuk ngetes ulang, tapi dipakai untuk mencari kasus baru. Tujuannya adalah keselamatan warga. Dengan kita menemukan kasus baru, maka yang bersangkutan tahu bahwa positif, yang bersangkutan bisa isolasi, sehingga orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya, koleganya bisa terhindar dari penularan. Jadi tujuan dari agresif testing ini itu untuk mencegah terjadinya penularan yang lebih besar lagi. Bila kita tidak melakukan itu, bila kita mengurangi angka tesnya, mungkin angka positif Jakarta akan kelihatan rendah. Di atas kertas kita akan kelihatan seperti aman. Padahal senyatanya wabah itu masih ada. Justru yang kita lakukan adalah mengalokasikan sumber daya kita. Itu tadi dari 100% kegiatan testing, justru 80% lebih dipakai untuk kasus baru, untuk menemukan yang baru. Dan ini juga sejalan dengan ketetapan bahwa ketika ditemukan kasus positif, maka tidak perlu diuji 2 kali. Cukup diuji 1 kali, sesudah itu setelah lewat masa inkubasi, maka mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Nah, melihat kondisi ini, bahwa positivity rate kita di atas atau masih 6,5%, kemudian angka R kita juga, RT kita itu masih sekitar 1. Karena itulah dengan mempertimbangkan semua kondisi, maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB masa transisi ini di fase pertama untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Dengan perpanjangan PSBB masa transisi fase 1 ini, artinya kegiatan yang selama ini berlangsung harus terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pemprov DKI bersama dengan kepolisian, dengan TNI akan terus melakukan pemeriksaan, akan terus melakukan pendisiplinan
Dan langkah-langkah tegas akan terus dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kita mengetahui, pertama, dalam 2 minggu terakhir ini, klaster perkantoran menjadi salah satu tempat utama bermunculannya kasus-kasus baru. Saya ingatkan kepada semua dunia usaha dan kegiatan usaha apapun boleh berkegiatan bila separuh kapasitas. Menerapkan protokol kesehatan, kemudian menerapkan shift secara bergantian. Jadi ada jeda dalam bekerja. Pemprov DKI juga akan terus mengetatkan pengawasan kepada setiap usaha dan aktivitas publik di Jakarta ini. Kami akan umumkan secara resmi di situs kita tentang pelanggaran usaha yang terjadi dan penindakannya. Kami juga akan memberlakukan denda progresif kepada pelanggaran berulang atas kegiatan usaha yang sebelumnya pernah mendapatkan teguran. Dan saya perlu garis bawahi sini. Saya minta kepada semua kegiatan usaha yang sudah diperbolehkan untuk beroperasi, serius melindungi pekerjanya dengan cara menegakkan protokol kesehatan. Lakukan briefing tentang protokol kesehatan kalau perlu setiap pagi. Alokasikan waktu 5 menit, 10 menit untuk mengingatkan kepada semua atas protokol kesehatan. Ini penting sekali sebagai bukti bahwa tempat bekerja peduli kepada pekerjanya. Kalau tempat kerja tidak mempedulikan, maka konsekuensinya potensi penularan terjadi, dan bila itu terjadi harus ada penutupan dan ujungnya semuanya akan rugi. Nah, Dinas Kesehatan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan proses sinkronisasi atas temuan kasus. Temuan kasus positif akan langsung disambungkan dengan data tempat kerja, dan kemudian tempat kerja harus langsung melakukan penutupan. Jadi ini sebagian dari langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengendalikan penularan di tempat-tempat kerja. Lalu juga saya perlu garis bawahi bahwa dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ini diatur tentang pelanggaran menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan. Dan ini adalah tindakan pidana. Karena itu kita tidak ingin terjadi semua kegiatan usaha tidak boleh meresikokan kesehatan orang yang terlibat dalam kegiatannya. Jadi wabah ini harus kita selesaikan sama-sama. Dan kita harus menunjukkan sikap bertanggung jawab. Bila ada yang menemukan pelanggaran, laporkan. Dan kami akan tindak. Kemudian juga untuk masyarakat luas, seluruh masyarakat saya ingin ingatkan sekali lagi untuk menegakkan protokol kesehatan, terutama 3M. Mengenakan masker dengan benar dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan saya ingin ingatkan kepada semua, bila menyaksikan ada orang yang tidak mentaati ini, tegur. Dan bila menggunakan masker, itu adalah memberikan pesan bahwa saya menghargai Anda, saya melindungi Anda. Karena itulah pakai masker. Bila ada orang yang tidak menggunakan masker, maka itu sesungguhnya adalah ungkapan saya tidak memikirkan nasib Anda, saya tidak bertanggung jawab atas kondisi lingkungan. Tunjukkan bahwa kita bertanggung jawab, kita peduli atas kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan kita dengan cara menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan. Saya ingatkan kepada semuanya bahwa jangan berkegiatan di luar rumah bila tidak mendesak. Bagaimanapun juga kita masih di dalam kondisi wabah. Ini bukan sekedar status PSBB. Ini adalah wabah yang senyatanya masih ada. Dan testing yang kita lakukan masif menunjukkan di Jakarta masih ada. Jadi, cara kita untuk selamat adalah justru lebih banyak berada di rumah. Dan bila terpaksa memang harus pergi, harus ada kegiatan, maka pastikan tempat Anda berkegiatan itu kapasitasnya tidak lebih dari 50%. Kemudian
Saya ingin garis bawahi pada semuanya, bila melakukan pelanggaran, maka kami akan memberikan sanksi, termasuk denda, bahkan kalau kegiatan usaha termasuk penutupan kegiatan usaha. Jadi saya minta kepada semuanya, ini bukan soal pemerintah memberikan sanksi untuk mendapatkan denda, tidak. Ini adalah tentang keselamatan, ini adalah tentang perlindungan pada sesama. Dan sanksi denda progresif akan diterapkan juga pada tingkat individu, bukan hanya kepada kantor, tapi pribadi-pribadi melanggar berulang akan mendapatkan denda yang lebih berat daripada pelanggaran yang pertama. Lalu mulai pekan depan, kami akan menyiapkan penerapan kembali kebijakan ganjil genap di Jakarta. Jadi kebijakan ganjil genap di Jakarta ini akan kita terapkan kembali dan kita akan memastikan bahwa informasi ini akan diberikan secara luas oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk seluruh masyarakat nanti bisa mengetahui secara detail atas semua informasi rute-rute yang nanti akan dijadikan kebijakan ganjil genap. Dan juga saya perlu sampaikan pada semuanya bahwa protokol kesehatan supaya diikuti dengan baik, dengan tertib, dan pastikan bahwa keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan menjadi prioritas bagi kita semua. Kita harus ingat, ini adalah masa wabah yang belum selesai. Yang namanya pandemi 100 tahun yang lalu ketika kejadian berlangsung selama 2 tahun. Kita sudah menjalani selama 5 bulan. Pada masa ini terasa sesuatu yang menantang, sesuatu yang penuh dengan cobaan. Tapi saya ingin garis bawahi, kita sudah melewati berbagai cobaan dan kita cukup tangguh, kita ulet bisa melewati masa-masa itu semua. Sekaligus besok kita akan memasuki hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Sebetulnya malam ini kita sudah masuk 10 Dzulhijjah. Marilah kita menggunakan momen Idul Adha ini untuk mengambil keteladanan tentang sikap, ketabahan, kesabaran, kegigihan, ketangguhan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa yang kita rayakan, yang kita peringati adalah peristiwa tentang ketangguhan. Ketika perintah untuk menyembelih Ismail diterima oleh Nabi Ibrahim. Ini semua adalah kisah tentang keluarga tangguh, keluarga ulet yang sampai ribuan tahun kemudian diperingati. Hari ini kita semua merasakan betapa keluarga menjadi perhatian kita. Kita semua berada di rumah bersama dengan keluarga. Mari kita ambil hikmahnya. Sekaligus kita tunjukkan bahwa keluarga-keluarga kita adalah seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang tangguh, keluarga yang ulet, keluarga yang siap dalam menjalani tantangan-tantangan yang tidak ringan. Karena itu kita berharap dalam peringatan Idul Adha besok, ambil hikmah itu. Apalagi di masa pandemi ini. Semoga kita semua bisa menjalani ini semua dengan ketertiban, dengan kedisiplinan. Insya Allah kita terlindungi, terbebaskan dari penularan COVID-19, dan saya berharap pada seluruh masyarakat Jakarta disiplin, ikuti semua ketentuan protokol kesehatan, pikirkan keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan sebagai sikap bertanggung jawab. Dengan cara begitu kita insya Allah bisa lebih cepat. Kita bagi tugas. Bagian kami di pemerintahan meningkatkan kemampuan testing, melakukan kegiatan testing, melakukan kegiatan tracing. Lalu bila ada yang terpapar, kami siapkan fasilitas kesehatannya. Ini bagian pemerintah. Tapi bagian masyarakat adalah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Kita kerjakan bersama-sama. Tidak mungkin hanya pemerintah saja dan tidak mungkin hanya masyarakat saja. Bila hanya pemerintah melakukan testing,
pemerintah melakukan tracing, melakukan treatment, tapi warga tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, ada masalah. Di sisi lain, bila warga pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan baik, tapi pemerintah tidak meningkatkan kemampuan testing, tidak melakukan kemampuan tracing, maka masyarakat tidak tahu siapa saja yang berpotensi menularkan. Kita kerja bersama. Masyarakat ambil perannya, pemerintah ambil perannya, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan tantangan ini dengan baik. Insya Allah bisa cepat kita recover, dan insya Allah kita bisa menuju situasi masyarakat yang sehat, aman, produktif. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.